hanya melalui mimpi memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Mimpi ini bisa dilakukan oleh semua orang, tapi bisa tidak dipercaya oleh semua orang. Ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu kalau terjadi sama kita, kita akan katakan ini suatu ujian yang besar, satu cobaan yang besar. Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya yang dia sangat cintai. Lantas, tentu mimpi Nabi Ibrahim ini kalau kita amati, kita perhatikan, kita teliti, kita coba analisa, apalagi kita yang ada di UMY ini, instruksi atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala legalitasnya sangat sederhana, hanya melalui mimpi memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Mimpi ini bisa dilakukan oleh semua orang, tapi bisa tidak dipercaya oleh semua orang. Tapi efek dari mimpi ini sangat besar, yaitu harus menghilangkan nyawa anak yang dia cintainya. Tentu Nabi Ibrahim tidak serta-merta mempercayai mimpinya. Dia mencoba merenung, apakah betul ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia bertanya, atau ini hanya godaan dari iblis? Itulah yang disebut dengan Yaumut Tarwih. Pada hari ke-8 Zulhijjah ada yang disebut dengan Yaumut Tarwih, hari perenungan. Nabi Ibrahim mencoba merenungkan, apa betul ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merenung, tibalah pada hari Arafah. Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencoba mengkomunikasikan kepada anaknya. Ya bunaya, dipanggilnya anaknya, ya bunaya, ini arafil manam. Hai anakku yang tercinta, saya melihat dalam mimpi anni usbih, saya menyembelih kamu. Lantas panzur matara, diajak anaknya untuk berdiskusi. Padahal anaknya masih bayi, masih kecil. Coba, bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Tentu yang mencengangkan apa yang dijawab oleh Nabi Ismail. Kala ya abad, hai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajudini insyaallah minas sabirin. Bapak akan melihat atau mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini satu pelajaran buat kita, bahwa proses ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mencoba merenungkan, kita coba menganalisa secara ilmiah, meneliti, ternyata ada yang berkuasa, ada yang lebih berkuasa yang dapat menyelesaikan masalah itu. Maka oleh karena itu di ayat-ayat yang lain, singkatnya, setelah Nabi Ibrahim mematuhi perintah itu, Nabi Ismail mematuhi perintah itu, apa yang terjadi? Ternyata Allah tidak menghendaki terjadinya penyembelihan itu. Digantinya bizibhin azim, dengan sembelihan yang lain dari binatang ternak, yang oleh mufassirin disebutnya sebagai domba. Ini bukti bahwa proses apa yang disebutkan dalam surat An'am tadi, wa yamsaska bidurrin yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illallah. Tidak ada yang bisa mengangkat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu faktor X.
Dan dalam sejarah ternyata tidak cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim masih diberikan anak lagi. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dari istrinya Sarah, Allah masih memberikan seorang nabi yang bernama Ishak. Artinya apa? Kalau kita coba rangkai peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini dengan ayat yang ada ini, dan kita betul-betul dengan ridha, dengan sabar, penuh tawakal, mencoba mengintrospeksi diri. Apakah musibah ini perbuatan manusia atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apakah musibah ini karena efek dari apa yang kita telah lakukan di muka bumi ini? Kita bertobat. Artinya kita mencoba mencari solusi kesalahan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengangkat musibah ini di tengah-tengah kita, insya Allah.